Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mereview atau membahas tentang soal P3K bidang wawancara. Sebagaimana kita pahami bahwa sesuai dengan Permen PAN RB nomor 29, ketika kita membahas tentang soal P3K bidang wawancara ini ada di dalam pasal yang ke-24 ya. Di sini ada pasal yang ke-24 kawan-kawan sekalian. Ini pasalnya, yakni ayat ke-1-nya berbunyi seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas ya, artinya dan moralitas. Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan wawancara. Nah, ketika berbicara tentang wawancara dalam konteks tes P3K itu kawan-kawan, sebagaimana pengalaman yang lalu-lalu bahwa wawancaranya tidak dilakukan dengan face to face langsung ketemu tatap muka, tetapi memang dengan cara yang sama, yaitu dengan mengisi soal-soal yang jawabannya bersifat multiple choice juga sama ya gitu. Tetapi satu hal kawan-kawan sekalian, ketika kita mencoba untuk menjawab tentang soal P3K bidang wawancara ini, maka mutlak perhatian kita harus diarahkan ke sini kawan-kawan ya. Yang pertama ini tentang integritas kaitannya, lalu yang kedua tentang moralitas ini ya. Jadi semua soal itu pasti muarannya adalah dalam konteks integritas dan moralitas. Baik kawan-kawan sekalian, kita bahas, kita coba bahas ya soal-soalnya. Soal yang pertama, mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? A. Ingin mendapatkan jaminan hari tua. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Atau D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya informasikan ya, barangkali ketika kita menjawab persoalan dalam tes ASN, baik itu PNS atau P3K, lihat dulu regulasinya, itu maksudnya. Nah, seperti tadi sebelumnya, bahwa kita harus betul-betul memahami kemana ini arahnya, yaitu tadi ke dalam konteks moralitas dan integritas tadi. Ingin mendapatkan jaminan hari tua, ini betul ya, tetapi ini adalah ambisi pribadi tentunya ya. Tidak ada kaitannya dengan konteks bangsa dan negara atau kepentingan halayak umum, kepentingan institusi. Di sini tidak ada. Lalu kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Ini pun individualis ya, kita kesampingkan. Lalu kemudian memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ini rasional kawan-kawan ya. Kita save dulu jawabannya. Lalu yang D, mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan. Ini pun sama, rasional kawan-kawan ya. Artinya, mari kita kunci jawabannya dalam konteks ini. Kita mendapatkan jawabannya di sini. Tapi
mungkin di awal kawan-kawan saya informasikan bahwa ini bukan sebuah jawaban yang harus diikuti gitu ya. Ini bukan mutlak kebenarannya, tapi ini sekedar sharing saja, sebagai mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai gambaran saja ya maksudnya. Nah, di sini kita jawab dengan jawaban C. Poinnya adalah integritas. Coba kita kaji ya di C sini. Di C sini, memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ini adalah tujuan kita ya dalam konteks ini yang sangat ideal. Kenapa kita tertarik untuk mengikuti seleksi P3K ini? Kita kunci jawabannya yaitu di C. Soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? Opsi jawabannya A. PPK adalah seorang PNS. B. Pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. C. Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah. Atau D. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kawan-kawan kita bahas yang ini, yang A misalkan. Ya, yang A, PPK adalah seorang PNS. Tentu saja bukan. Tapi kalau PPK dikatakan sebagai PPK adalah ASN. Kawan-kawan sekalian ya, ini dalam Undang-Undang Kepegawaian yang terbaru. Jadi, nah di ASN ini pertama ada unsur PNS di sini ya. Lalu yang kedua ada unsur PPK atau P3K. Jadi, poinnya adalah PPK itu bukan PNS, tetapi kalau PPK dikatakan sebagai ASN, ya. Tapi ASN itu ada dua macam. Pertama ada yang PNS, kedua ada yang P3K. Ini memiliki hak yang sama kawan-kawan sekalian. Baik itu dalam konteks promosi jabatan misalkan, sama mempunyai hak yang sama ya. Promosi, lalu kemudian mendapat gaji, ini sama dengan PNS. Lalu kemudian dia juga mendapat tunjangan, ini sama menurut undang-undangnya seperti itu. Tetapi satu yang membedakannya, kalau PNS itu dapat tunjangan hari tua atau yang sering kita kenal dengan pensiunan. Kalau P3K ini tidak ada atau tidak mendapatkan tunjangan hari tua atau pensiunan. Maka jawaban yang B di sini kawan-kawan sekalian, yang B di sini pegawai penegara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun, juga ini kita nafikan. Yang tadi A kita nafikan atau kita kesampingkan, B kita kesampingkan. Lalu yang C, pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah, jelas ya, ASN dia. Jadi pegawai aparatur sipil negara, jadi bukan pegawai swasta ya, karena ada ini nih. Maka ini pun kita kesampingkan kawan-kawan. Jadi kita kunci jawabannya, P3K adalah pegawai ASN atau aparat sipil negara yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kita kunci jawabannya di D ya. Ini adalah integritas, masuk dalam konteks dan kategorinya. Soal nomor 3. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? Ini kawan-kawan, pertanyaannya sangat menjebak ya. Nih, lihat. Jawaban opsi A, saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. Ini bagus sebetulnya, tetapi dalam konteks organisasi, apalagi instansi pemerintah, ini kurang tepat ya. Kita kesampingkan. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. Ini bagus kawan-kawan.
ya. Tetapi dalam konteks instansi pemerintah ini kurang tepat karena ini ambisius secara pribadi saja ya mengangkatnya. Itu maksudnya, ya. Karena kita harus diingat tadi di awal bahwa setiap persoalannya pasti mengarah kepada peraturannya, moralitas, ya, moralitas dan tadi integritas, ya. 2 poin ini integritas maksudnya. Maka yang C, kita C, saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Ini jawabannya sedikit rasional kawan-kawan, kita save dulu. Nah, lalu kemudian yang D, saya adalah orang yang percaya diri. Ini bagus, tetapi mementingkan diri sendiri. Artinya dalam konteks persoalan ini. Maka jawaban yang rasional dan yang paling tepat adalah saya adalah pribadi yang jujur. Pribadi yang jujur adalah sebuah sikap dari integritas, kawan-kawan. Sementara suka menolong orang lain yang kesusahan adalah salah satu indikator pribadi yang moralitas. Sehingga kita kunci jawabannya yaitu di C. Ini adalah jawaban di mana apakah pendapat orang lain terhadap Anda bahwa Anda adalah pribadi yang jujur dan suka menolong, itu adalah cerminan dari sikap moralitas dan integritas. Kita kunci jawabannya itu di C, ya. Soal nomor 4. Jika Anda diterima sebagai ASN PPK, apakah siap ditempatkan di mana saja? Ya, di mana saja dan tidak mengajukan pindah. Opsi jawabannya A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan. Tapi di sini ada kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. Ini kawan-kawan sekalian, yang pertama akan mengabdi itu bagus, untuk beberapa tahun ini sudah ada persyaratan, maka ini kita nafikan, ya. Lalu kemudian akan mengajukan pindah ke daerah asal. Ini kita nafikan. Sehingga jawaban A kita kesampingkan kawan-kawan sekalian, ya. B. Ya, saya siap. Berarti ini mempunyai betul-betul integritas. Dia tanpa mempertimbangkan apapun, tanpa ada persyaratan apapun, dia akan melaksanakan secara baik dengan mengatakan ya saya siap. Maka ini kita save jawabannya. Lalu kemudian yang C, saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. Maka ini berarti kita mementingkan diri sendiri, ya. Ini kita nafikan kawan-kawan sekalian, ya. Lalu kemudian yang D, saya akan melihat dulu di mana penempatan saya. Maka ini pun kita nafikan karena tidak boleh ada persyaratan apapun ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan dan tugas jabatan, ya. Jadi kita kunci jawabannya untuk ini yaitu di jawaban B, ya. Ini maksudnya adalah jawaban terbaik yaitu mengandung moralitas. Soal nomor 5. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN PPK? Opsi jawabannya A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama PPK untuk bekerja maksimal. Atau D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Mari kita bahas kawan-kawan, ya, apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN PPK?
ASN yang harus memiliki banyak sertifikasi ini tidak penting gitu ya. Pertama, dan pendidikan sesuai bidangnya jelas, tetapi sebetulnya ini sebuah, kalau dibilang penting ya penting, tetapi dalam konteks ini ya, karena kita tadi ada moralitas dan integritas tadi, maka ini kita kesampingkan kawan-kawan ya, kesampingkan terlebih dahulu. Lalu yang B, ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. Ya, ini sebetulnya bagus kawan-kawan, kita save ya. Lalu kemudian ASN yang dapat mengkoordinir sesama PPK untuk bekerja maksimal. Sebetulnya ini kelihatan semuanya juga rasional kawan-kawan. Lalu yang D-nya, ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Sehingga kita harus ingat bahwa ketika kita melaksanakan atau mengikuti ujian atau tes ya, atau tes P3K itu kan ada kompetensi ujiannya. Yang pertama, ujiannya itu adalah kompetensi manajerial. Lalu kemudian yang kedua ada kompetensi sosial kultural ya, sosial kultural. Kemudian ada kompetensinya, kompetensi teknis ya. Nah, di sini ada teknis, dan kemudian ada wawancara kan. Ini 4 unsur ketika kita melakukan tes P3K. Sehingga dikatakan di sini, apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? Ini dalam konteks ini yang mendekati adalah, atau jawaban terbaik adalah ide ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kenapa? Ketika dia memiliki kompetensi manajerial, maka otomatis dia mampu mengkoordinir sesama P3K untuk bekerja maksimal. Ketika dia memiliki kompetensi teknis, maka otomatis dia akan mampu melaksanakan tugas secara baik, dan ini sama dengan memiliki sertifikasi dan pendidikan yang tinggi di bidangnya. Lalu kemudian ketika memiliki kompetensi sosial kultural atau sosiokultural, maka otomatis dia akan memiliki integritas dan moral yang tinggi. Sehingga kita kunci jawabannya di konteks ini adalah dengan jawaban D. Soal nomor 6. Soal nomor 6 kawan-kawan. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? A. Mengikuti perintah atasan secara loyal, rasional, kita save. Lalu kemudian bersikap jujur dan profesional, juga bagus kawan-kawan sekalian. Lalu kemudian menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja, ini pun bagus kawan-kawan. Lalu yang D, berintegritas dan memberikan nilai lebih. Kawan-kawan sekalian, tadi dikatakan bahwa kita harus senantiasa mindset kita dibangun atas dasar moralitas dan integritas sesuai dengan peraturan Menpan RB-nya. Maka di sini kita kunci jawabannya adalah di D kawan-kawan. Kenapa? Kenapa kita kunci di D? Ya, ini kita kunci di D. Pertama ada konteksnya itu adalah integritas. Ini satu, dan juga harus memiliki nilai lebih. Artinya apa? Ketika karyawan atau seorang P3K memiliki integritas, maka otomatis dia akan mengikuti dan loyal terhadap atasan. Ketika dia memiliki sikap yang berintegritas, maka otomatis dia akan bersikap jujur dan profesional. Ketika dia memiliki integritas, maka otomatis dia akan mampu menciptakan hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja. Ya, ini artinya. Dan ditambah lagi dia memberikan nilai lebih terhadap organisasi atau kantor atau perusahaan misalkan. Maka di sini yang jawaban terbaiknya adalah D, yaitu di sini dia harus memiliki integritas dan moralitas. Integritasnya di sini ya ditambah dengan moralitas. Maka ini adalah jawaban yang terbaiknya. Soal nomor 7. Apabila diterima, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN? Opsi jawabannya ya A.
Selama masih dalam kesanggupan saya siap. Ini ada kata-kata selama, ini adalah prasyarat, berarti kita nafikan dulu, ya. Lalu B, sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. Ini rasional kawan-kawan. Jadi sebelum melamar kita sudah betul-betul mencari tahu informasinya. Bagaimana tentang pekerjaan yang kita lamar itu, ya. Entah itu tupoksinya apa, deskripsi atau job deskripsinya apa gitu ya. Maka di sini kita save dulu kawan-kawan. Lalu kemudian saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Ini ada prasyarat lagi kawan-kawan sekalian. Maka kita nafikan, ya, kita nafikan yang ini. Lalu yang D, D-nya tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan-rekan. Ini kurang tepat kawan-kawan, bahwa ini kelihatan kurang begitu bertanggung jawab. Maka kita nafikan dan kita kita kunci jawabannya ketika ada pertanyaan seperti ini adalah saya sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan saya atau seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. Maka ini ada terlihat kesiapannya, berintegritas dan moralitasnya, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Bagaimana pendapat Anda tentang penguasaan teknologi informasi bagi pegawai ASN P3K? A. Opsi jawabannya, penguasaan TI atau teknologi informasi adalah wajib bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. Berarti ini hanya mewajibkan kemampuan atau penguasaan TI bagi yang domain kerjanya atau job deskripsinya bidang TI. Maka ini kurang tepat untuk dekade sekarang, karena semua harus memiliki kemampuan atau penguasaan. Ya, kita nafikan. Lalu yang B, semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit. Nah, ini dari awal statementnya bagus kawan-kawan. Semua pegawai wajib menguasai TI, tetapi ada meskipun hanya sedikit, ini tidak tepat, ya. Kalau mau menguasai, kenapa harus sedikit, ya? Maka ini pun kita nafikan. Lalu kemudian, penguasaan TI atau teknologi informasi kurang diperlukan karena semuanya akan digantikan dengan sistem yang otomatis. Ini juga tidak tepat, kita nafikan kawan-kawan. Kenapa? Karena penguasaan TI kurang diperlukan. Ini yang sangat fatal kesalahannya, ya. Walaupun nanti sistem otomatis, tetap saja operatornya adalah dari SDM atau dari manusianya. Maka ketika dia tidak memahami dan tidak menguasai, maka otomatis dia tidak akan mampu mengoperasikan terhadap sistem yang otomatis tersebut. Ya, kita nafikan. Yang D, semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan. Nah, ini kawan-kawan, kompetensi penguasaan teknologi informasi. Jadi ini tidak memandang siapapun dia, job deskripsinya apa untuk dekade sekarang atau zaman sekarang, maka semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Ini adalah jawaban terbaiknya kawan-kawan. Kita kunci jawabannya D. Ini adalah integritas. Poinnya ya. Soal nomor 9. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? Opsi jawabannya A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. Ini sudah ada kalimat bekerja biasa saja, maka ini kita nafikan kawan-kawan. Seharusnya sebagai seorang ASN, dimanapun dia bekerja, atau seorang individu dimanapun dia bekerja, maka dia harus bekerja all out. Ya, itu maksudnya. Tidak biasa saja, tetapi harus menampilkan yang terbaik yang dia mampu. Lalu kemudian B. Saya akan menjadi pemimpin kantor suatu saat nanti. Itu adalah kesempatan kawan-kawan, tetapi bukan sebuah tujuan. Kalau menjadi seorang ASN, tujuannya adalah mengabdi. Maka ini pun kita nafikan. Lalu kemudian yang C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Ini kalimat di sini kawan-kawan, standar saja, maka ini kita nafikan.
Seorang ASN itu harus bekerja di atas standar rata-rata, maka akan menampilkan yang terbaik, ya. Lalu kemudian yang D, saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Yang D, ini rasional kawan-kawan, ya. Kita save jawabannya, yaitu D, saya profesional. Berarti kalau profesional itu berintegritas dan memiliki moralitas. Sehingga kita kunci jawabannya kawan-kawan sekalian, ya. Kita kunci jawabannya di sini, yaitu di D, ya, yaitu saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Memang seorang ASN, baik itu PNS ataupun P3K, maka dia harus profesional di bidangnya. Soal nomor 10. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? Opsi jawabannya A, sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. Kita sudah belum apa-apa baru masuk sudah memikirkan resign ke depan. Ini tidak rasional kawan-kawan. Kita nafikan jawabannya, ya. Lalu kemudian B, menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Ini rasional jawabannya kawan-kawan, menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan, ya. Kita save dulu jawabannya. Lalu yang C, memiliki jabatan yang lebih tinggi dibanding teman seangkatan saya. Ini orang yang ambisius kawan-kawan, ini kita nafikan. Dalam konteks sebuah instansi pemerintah tidak bisa ada SDM yang seperti ini, karena ini akan merusak budaya instansi. Lalu kemudian D, menjadi kepala bidang di kantor saya. Ini pun sama kawan-kawan sekalian, kita nafikan karena konteksnya hampir sama dengan C, ya. Maka jawabannya kita kunci di B, menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Jawabannya adalah B. Di sana poinnya adalah integritas dan moralitas. Soal berikutnya. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Opsi jawabannya A, tidak masalah. Nanti akan ada rekan kerja yang membantu. Tidak masalahnya bagus, tetapi dia berharap dan bergantung kepada rekan kerja. Ini kita nafikan kawan-kawan sekalian. Lalu yang B, menerima saja karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. Ini berarti dia salary orientasi atau gaji orientasi atau penghasilan orientasi. Dalam konteks instansi pemerintah tidak tepat sebelum mencurahkan seluruh kemampuannya. Lalu kemudian yang C, saya akan menerima tanggung jawab sesuai dengan job deskripsi saya. Ini berarti sentralistik, dia memikirkan hanya sesuai dengan pekerjaannya saja. Kita nafikan kawan-kawan, ya. Kita nafikan. Lalu kemudian yang D, saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ini adalah ideal, maka kita save jawabannya. Karena persoalannya apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Ya, saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Artinya di sini adalah mengandung integritas dan moralitas. Maka jawabannya kita kunci adalah D. Soal berikutnya. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? Opsi jawabannya A, saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Ini bagus kawan-kawan, rasional, tapi kita save dulu. Lalu kemudian B, saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. Ini bagus juga kawan-kawan, tapi ini adalah untuk loyalitas, tetapi dia tidak punya inisiatif, maka kita kesampingkan dulu, ya, kita kesampingkan dulu. Lalu kemudian yang C, saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi.
Ini sangat rasional kawan-kawan, kita save. Lalu kemudian yang D, saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Ini kinerja yang tidak bisa terukur, kerja kerasnya seperti apa dari kawan-kawan ini. Kadang-kadang dia asal kerja, bukan kerja yang benar, maka ini pun kita nafikan ya. Sehingga opsi jawabannya antara A dan C, saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan, berarti dia tidak mampu. Yang penting menyelesaikan tugas, tapi dia tanpa menghasilkan dan menghadirkan prestasi. Maka di sini terkandung ya di C, saya akan bekerja semaksimal mungkin. Artinya apa? Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, mencurahkan semua kemampuan kita, all out kita dalam bekerja, sehingga akan menghadirkan prestasi bagi instansi. Ini mengandung integritas dan moralitas. Maka kunci jawabannya kita log, yaitu di situ jawaban terbaiknya adalah C. Soal berikutnya. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? Kawan-kawan perhatikan. A, saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. Ini kelihatan rasional kawan-kawan. Kita save dulu, karena ketika kita melakukan sebuah kesalahan fatal, tentu kita harus mencari sumber kesalahannya tersebut. Ya. Lalu kemudian B, sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. Maka ini orang egois kawan-kawan sekalian ya. Ini tidak bagus ya, maka ini kita kesampingkan kawan-kawan sekalian. Lalu yang C, saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. Ini pun kalau bahasa itunya mata kabur ya, tidak boleh. Lalu kemudian yang D, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Ini rasional kawan-kawan sekalian. Tadi di sini ada mencari sumber kesalahan, tetapi tidak ada follow up. Setelah salahnya mau diapakan? Maka ini kita kesampingkan kawan-kawan. Maka jawabannya kita kunci di D. Saya akan bertanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah integritas kawan-kawan sekalian ya. Lalu kemudian dan melakukan perbaikan. Ini adalah simbol dari moralitas ya. Artinya apa? Jawabannya kita kunci di D. Soal nomor 4. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas. Ya, di situ dikatakan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama. Apakah Anda siap? Opsi jawaban A, menerima tugas dengan syarat. Wah, ini sudah ada dengan syarat kawan-kawan, harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. Ini sudah minta syarat, mendapatkan fasilitas, honor segala. Ini tidak berintegritas, maka kita kesampingkan. Yang B, ya, menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. Ini tidak loyal terhadap atasan, tidak berintegritas, kita kesampingkan. Yang C, meminta rekan kerja lain untuk menggantikannya. Ini tidak memiliki integritas apalagi moralitas, karena belum apa-apa sudah meminta rekan kerja untuk menggantikan. Ini kesampingkan kawan-kawan. Lalu kemudian yang D, ya, opsi jawaban D-nya, menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Ini sangat rasional, mengandung integritas dan moralitas, sehingga kita kunci jawabannya di D. Itu dia poinnya adalah integritas dan moralitas. Soal nomor 5. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Ya, ini opsi jawabannya. A, saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. Ya, ini mendengarkan saja, tapi walaupun seperti itu kita save dulu kawan-kawan, karena memang kita harus mendengarkan kritik orang lain. Ya. Lalu kemudian B, yang B,
Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. Ini adalah satu sikap yang tidak berintegritas. Kita kesampingkan kawan-kawan, ya. Di sini mempertahankan hasil kerjaan saya, sementara orang lain mengkritik, ya harus didengar. Tapi ada sikap di sini adalah egois, ya. Di sini nih telah melakukan dengan benar. Ini kan kata kita, belum tentu dalam konteks sebuah instansi itu belum tentu karena harus mendapatkan penilaian dari orang lain. Lalu kemudian C, saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. Ini sudah pilih-pilih, ini tidak tepat kawan-kawan, di luar integritas dan moralitas. Kalau menerima kritik dari siapapun yang sifatnya konstruktif, kenapa tidak? Harus diterima tanpa melihat siapa yang mengkritik. Lalu kemudian yang D, saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Ini sangat rasional, jawaban terbaik menurut hemat saya kawan-kawan. Kita pilih. Di sini adalah sikap apabila ada yang mengkritik pekerjaan kita adalah kita senantiasa di sini dikatakan akan menerima kritikan yang membangun atau konstruktif tadi untuk evaluasi dan perbaikan. Sehingga kita kunci jawabannya di D. Ini adalah poinnya, yakni integritas dan moralitas. Soal berikutnya, kawan-kawan sekalian, apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai PPK? Ini artinya kita evaluasi dan mengukur diri. Apa alasan yang kuat agar Anda itu memang layak untuk bisa diterima? A. Opsi jawabannya, saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Ini rasional kawan-kawan. Ya, kita save dulu. Karena memang kalau dekade sekarang ini sebuah tugas jabatan harus diisi atau formasinya itu oleh yang minimal linear pendidikannya, ya, dalam rangka untuk mengembangkan karirnya itu. Lalu yang B, karena saya siap dan sangat optimis menjadi P3K. Ini optimisme berlebihan sebetulnya, ya. Tapi kita save dulu kawan-kawan, nanti kita coba bahas. Lalu kemudian C, saya memiliki kompetensi, jujur, dan berintegritas. Ini lebih bagus hemat saya, ya. Lalu kemudian saya bekerja dengan tulus sehingga yakin dapat menjadi seorang P3K yang profesional, yang D-nya. Kita kunci jawabannya kawan-kawan di C, ya. Kenapa? Karena di situ ada poinnya adalah integritas dan moralitas. Coba kita lihat. Saya memiliki kompetensi. Kompetensi adalah bagian dari integritas seseorang. Ketika dia memiliki kompetensi, maka pasti dia sesuai dengan apa yang dia lamar. Lalu kemudian dia pasti optimis. Kemudian ini jujur. Jujur adalah sebuah sikap yang integritas. Dan lihat, di sini ada berintegritas lagi-lagi. Sehingga kita kunci jawabannya adalah di C. Soal berikutnya. Jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? Ini jebakan kawan-kawan. Coba opsi jawabannya kita lihat, ya. Opsi jawabannya A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak saya habis. Ini rasional, kawan-kawan. Rasional. Kita save dulu. Lalu yang B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Ini pun rasional, kawan-kawan. Lalu kemudian yang C, karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saya saja. Berarti dia tidak ada keinginan untuk apa-apa. Ini kita nafikan. Lalu kemudian yang D, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pimpinan. Ini pun juga dia tidak punya improvisasi, berarti ini kita nafikan kawan-kawan. Mari kita kunci jawabannya. Di sini adalah kunci jawabannya kawan-kawan sekalian di poin B, ya. Kenapa demikian? Pertama adalah kontribusi, ya, memberikan kesuksesan jangka panjang bagi instansi. Kenapa demikian? Kan tadi jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? Ya, saya ingin memberikan kontribusi
memberikan kesuksesan jangka panjang karena kita memang berharapnya panjang. Itu artinya di sini adalah integritas dan moralitas. Soal berikutnya, dalam bekerja Anda lebih senang bekerja sendiri atau secara kelompok? Ini soalnya kawan-kawan sekalian ya, bekerja sendiri atau bekerja secara kelompok. Opsi jawabannya A, saya bisa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal. Ini sayangnya di sini kawan-kawan. Padahal sebagai seorang ASN aparatur sipil negara, mau dia PNS atau P3K harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Maka ini kita nafikan kawan-kawan sekalian, ya. Kita nafikan ini. Lalu kemudian yang B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. Ini berarti pilih-pilih ya. Artinya kalau berat saja baru mau, maka ini kita nafikan. Lalu saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Ini sangat rasional. Seorang ASN, apa dia P3K atau PNS, harus mampu bekerja baik secara individu maupun secara kelompok dalam berbagai kondisi apapun. Itu harus mampu dilaksanakan. Maka ini rasional kawan-kawan. Tapi kita save dulu. Lalu yang D-nya, ya, yang D, saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Ini tipologi orang yang bekerja sendirian. Maka ini tidak tepat dalam konteks sebuah instansi. Maka kita kunci jawabannya, saya bisa bekerja baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai kondisi. Di situ adalah integritas poinnya. Soal berikutnya. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? Opsi jawabannya kawan-kawan sekalian, ya di sini ada opsi jawabannya. A, saya akan mempelajari. Kok baru akan ya? Ini maka ini kita nafikan. Ya, kita nafikan. Lalu kemudian B, opsi B-nya kawan-kawan sekalian, yang B, saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. Ini rasional kawan-kawan, harus mampu cepat bersosialisasi dan beradaptasi. Lalu kemudian C, saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar. Ini sangat rasional kawan-kawan, ya. Karena pertanyaannya tadi, apakah Anda sudah benar-benar mengetahui tentang jabatan yang Anda lamar? Maka jawabannya adalah saya sudah mengumpulkan informasi, ya, terkait jabatan yang saya pilih sebelum dilamar. Maka ini kita save dulu kawan jawabannya, ya. Ini rasional. Lalu yang D, saya baru mengetahui. Ini baru mengetahui. Ini sudah kita nafikan kawan-kawan sekalian, ya. Ini kita nafikan, sehingga opsi jawabannya antara B dan C. Di B saya akan cepat menyesuaikan, tapi ini kan bukan persoalan cepat beradaptasi atau tidak, tetapi apakah Anda sudah benar-benar mengetahui belum jabatan yang dilamar. Maka opsi jawaban terbaiknya adalah C, saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum melamar. Jadi kalau kita mau melamar P3K atau apapun itu, pahami dulu sejak awal ketika kita mau mendaftarkan diri. Maka jawabannya kita kunci adalah di C. Soal berikutnya, apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A, menerima dengan ikhlas, ini konteksnya kawan-kawan, sesuai dengan ketentuan. Ini lagi kedua, ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Ini adalah quote-quote-nya kawan-kawan sekalian. Maka ini rasional, kita save dulu jawabannya. Yang B, yang B-nya di sini kawan-kawan sekalian, tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan. Nah, ini yang salah kawan-kawan. Mencari penghasilan tambahan ini adalah salah, ya. Maka dia tidak akan all out, tidak boleh nyambi, ya, di situ mananya kita nafikan. Lalu kemudian yang C, mau tidak mau menerima saja. Ini pun fatalism, ya, tidak boleh seorang pekerja, maka dia dinafikan jawabannya. Lalu yang D,
Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain, ini pun juga kita nafikan, karena tidak boleh kita sambil mencari peluang di tempat lain, kita nafikan kawan-kawan. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu tadi dikatakan ya di A, menerima dengan ikhlas. Ini adalah integritas ya, ketentuan itu adalah perundang-undangan kawan-kawan. Jadi reward, salary, honor, gaji seorang ASN itu sesuai dengan ketentuan ya. Lalu kemudian setelah itu memang ya, tujuan kita adalah pengabdian, maka kita kunci jawabannya adalah di A ya, itu adalah integritas dan moralitas. Demikian barangkali kawan-kawan sekalian yang dapat saya share dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai tujuan dan diberhasilkan serta dihasil maksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi saya harus sampaikan bahwa ini jawaban-jawaban yang ditampilkan di sini bukan sesuatu yang mutlak ya, artinya mungkin ada saja yang tidak sesuai dengan pemikiran atau mindset kawan-kawan, silahkan diinterpretasikan sendiri. Ini hanyalah sebagai gambaran saja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.